Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Dapur Ibu Tahartati. Apa yang akan saya buat hari ini adalah buntil daun lumbu atau buntil daun lompong ya. Saya biasa membuat buntil ini selain daun lumbu juga ada daun singkong, pakai daun pepaya atau pakai daun pace, itu juga biasa saya buat. Tapi untuk yang saat ini saya buatnya adalah dari daun lumbu ya. Adapun bahan-bahannya yaitu bawang merah ya, kita menggunakan sekitar 6 sampai 7, tapi yang dipakai untuk dihaluskan itu sekitar 5 nanti. 4 siung bawang putih, ada kemiri sekitar 6 ya. Di sini ada cabai ya, di sini campur cabai rawit dan cabai keriting. Di sini ada yang namanya kunyit, dan ini adalah jahe. Juga saya menggunakan tomat, ada terasi, ada di sini yang namanya serai, daun salam dan daun jeruk ya. Yang ini buat dicemplungin aja nanti, ini sama bareng sama dia dicemplungin. Ada kara, saya menggunakan kara. Kalau memang di tempat kalian ada yang namanya kelapa, gunakanlah kelapa. Saya pakai penyedap ayam. Di sini ada untuk isiannya adalah teri jengki yang sudah saya goreng ya. Terus di sini untuk nanti kuahnya saya gunakan yang namanya udang rebon kering ya, atau rese kalau orang Jawa bilang ini rese ya. Terus ini ada kelapa parut ya, kelapa parut buat isiannya. Bumbunya adalah gula dan garam ya. Di sini ada minyak dan air ya. Jadi apa saja yang mesti kita buat, ayo kita ikutin ya. Sekitar 5 kita potong kasar-kasar. Oh iya, ini dinyalain dulu kompornya. Kita kasih minyak buat penumisnya, buat goreng bumbunya. Ini dipotong-potong dulu supaya dia nanti bumbunya tuh udah nggak perlu ditumis lagi. Ini kita, karena di keluarga saya yang namanya bumbu itu nggak ditumis, tapi sebelumnya kita udah, kalau toh ada beberapa yang ditumis ya, pengecualian. Ini kita goreng dulu semuanya. Kunyitnya juga ini sama jahe kita iris-iris. Cabenya juga digoreng, tapi sebelumnya juga harus dibelah jadi 2 karena untuk menghindari supaya dia nggak meletik ya. Ini kita goreng sampai berbau harum. Ini yang kemarin tanya resepnya, yang namanya resepnya buntil, ini ya, diikutin ya step by stepnya ya. Khusus buat Mbak Antik, ini loh resepnya udah saya buatin ya Mbak ya. Dicoba, gampang kok ini bikinnya. Ya, udah berbau harum gini, kita matikan kompornya. Kita taruh di chopper ya.
juga setengah halus atau kasar, itu terserah. Kelapanya dimasukkan terinya jadi satu di sini, tambahkan yang namanya bumbunya di sini. Kita ambil kurang lebih 2 sendok, kita pindahkan dulu di sini. Ini diaduk-aduk. Ini terinya juga udah cukup asin, jadi nggak perlu dikasih garam lagi. Yang gampang-gampang, paling kalau ini ditambah dengan lidah ayam sedikit aja, nanti sisanya buat kuahnya. Ya, seperti ini. Ini tengahnya. Ini hasil dari tanaman saya sendiri, saya tanamnya di pot. Ya, ini satu saya lipat jadi 4. Kenapa harus dilipat jadi 4 untuk taruh di tengahnya? Karena ini nanti kan posisinya begini, terus ini dibungkus gini. Sudah pasti yang bagian sininya tebal, tapi di sininya tipis. Jadi untuk menghindari pecahnya dia saat dikukus. Ya. Ini isiannya. Isinya teri. Kalau memang ada pete, suka pete, dikasih pete juga enak. Ya. Ini seperti ini. Ini pertama, ini belakangnya dulu ke depan. Belakangnya ke depan, setelah ini sampingnya. Samping ke samping sini, yang ini ke sini, ya. Terus ini masuk ke sini. Jadi kayak amplop nih. Supaya kita yakin. Ini ada benang. Ya. Diikat pakai benang. Kalau di rumahnya ada yang namanya pohon pisang, bisa juga diikat pakai tepuk pisang atau apa saja. Tapi saya tidak menyarankan untuk diikat dengan tali rafia ya. Seperti ini. Nah, waktu kita mengukus, yang bagian tebalnya ini di bawah, ini di atasnya. Oke? Ini kita kukus sampai dia 15-20 menit ya. Ini pasti sudah matang ya. Ini kita kukus sampai 15-20 menit ya. Sambil menunggu ini matang, kita bikin kuahnya. Yuk kita bikin kuahnya. Berhubung ini kompornya satu tungku, terpaksa ini saya bawa belakang untuk dimatengin di belakang ya. Ini kan tadi ada jelantahnya nih, bekas goreng ini. Kita ada sisa bawang merahnya kita iris tipis-tipis. Nyalain kompornya dulu. Dia panas.
goreng. Seperti kita bikin bawang goreng. Ini resenya atau si rebonnya, rebon asinnya kita masukin. Belinya di tukang ikan asin ini biasanya ada rebon asin. Ini untuk penyedap ini. Variatif sekali ini, bisa pakai tadi yang saya katakan, di luarnya juga bisa pakai pete, bisa pakai pete Cina, pete besar, atau kalau di tempat kalian banyak yang namanya jengkol, jengkol yang udah hijau itu, yang jengkol bewek itu juga bisa, atau jengkol biasa diiris-iris di sini juga endolitas sekali. Sampai berbau harum. Kita masukkan bumbu yang tadi sudah dihaluskan. Jadi dari jumlah bumbu yang tadi dihaluskan tuh kita ambil cuma 2 sendok saja. Sisanya masuk buat yang namanya buat kuahnya. Nggak susah kan? Mudah ya dibuatnya, nggak ada yang susah kok. Ini daun salam kita belah jadi 2. Yang namanya daun jeruk pun kita belah, ininya tengahnya harus dibuang. Kalau untuk kepedasannya tinggal tergantung selera masing-masing ya. Kalau suka pedas tambahin lagi cabenya, nggak apa-apa. Kalau saya cabenya saya tambahin cabai yang utuh begini. Maksudnya apa, yang suka pedas biar nanti dia dicepus cabenya ya, atau diulek di nasi ditambahin ke sini sama saja. Ini saya kasih yang namanya gula merahnya. Garam. Saya nggak berani kasih garam dikit banyak-banyak karena di sini sudah ada rebon keringnya, takutnya dia sudah asin nantinya. Tunggu ini sampai mendidih ya, kita tunggu. Kalau sudah mendidih gini kita kasih garamnya masuk. Kita aduk-aduk dulu, kita yakinkan bahwa ini sudah rasanya sudah pas. Kita tes rasa. Endolitas sekali. Ini kan sudah matang. Yang dikukus tadi itu sudah matang posisinya. Kita masukin
ke dalam ini satu-satu. Kita masak lagi sampai dia agak sedikit nyemek-nyemek. Tergantung sih, kalau memang suka yang kuah ya dimasak sekitar 10 menit sudah. Tapi kalau yang sukanya nyemek-nyemek ya dibikin agak sedikit lama dikit gitu loh. Jadi kalau masalah ya, kuah itu tergantung selera. Tapi step by stepnya sudah saya kasih tahu seperti ini. Ini kita ambil. Inilah hasil akhir dari buntil daun talas atau buntil daun lumbu ya. Seperti inilah rahasia dapur Ibu Hartati. Jangan lupa dicoba, buatnya mudah dan rasanya pasti endolita ya. Seperti ini hasilnya ya. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe dan komennya ya. Di-share di sosmed kalian bila Anda berkenan ya. Ayo kita cobain ya. Kita belah dulu. Kita pinggirin dulu cabenya. Kita belah ya. Nih bisa dilihat. Ini kan tadi yang bagian atas nih. Nah, ini daunnya segini tebalnya, jadi dia tebal sekali, ya. Jadi nggak mungkin dia akan pecah. Nanti kalau dimakan seperti ini, rasanya gimana? Ayo kita cicipin. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Perpaduannya endolita sekali, ya. Jangan lupa dicoba. Terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk resep yang lainnya bisa ditonton di sini ya. Yang pastinya mudah dan gampang diikutinya ya. Terima kasih. Assalamualaikum.